Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernahkah dalam hati muncul perasaan bahwa semakin bertambah usia, keinginan untuk lebih banyak di rumah justru terasa semakin kuat? Dulu kita terbiasa sibuk, keluar rumah, bekerja, bertemu banyak orang. Namun kini, di usia 60 tahun ke atas, ada kerinduan pada suasana yang lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih damai. Perubahan ini sering membuat sebagian lansia bertanya-tanya, apakah saya mulai lemah? Atau, apakah ini tanda saya sudah tidak produktif? Padahal sesungguhnya, ini bukan kelemahan. Ini adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sedang menyesuaikan diri dengan fase kehidupan yang baru, fase yang lebih mengutamakan ketenangan daripada keramaian. Secara psikologis, manusia di usia senja mulai lebih sensitif terhadap stres, kebisingan, dan tekanan sosial. Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini bisa terasa melelahkan. Karena itu, rumah menjadi tempat yang paling nyaman. Tempat di mana kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mengejar apapun, dan bisa menjadi diri sendiri dengan tenang. Di sisi lain, lingkungan rumah yang familiar memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, kebiasaan, dan ritme yang sudah dikenal. Hal ini membantu pikiran menjadi lebih stabil, emosi lebih terkendali, dan tubuh tidak terlalu terpapar tekanan dari luar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Saat ini Anda menyimak dari kota mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Aceh, Yogyakarta, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bisa saling menyapa dan merasa bahwa perjalanan usia senja ini kita jalani bersama. Ada sebuah kisah dari Pak Rahman, 70 tahun, dari Yogyakarta. Setelah pensiun, beliau awalnya merasa gelisah karena tidak lagi sibuk seperti dulu. Ia mencoba tetap sering keluar rumah, berkumpul, dan mengikuti banyak kegiatan. Namun tubuhnya justru cepat lelah, dan pikirannya sering terasa penuh. Akhirnya beliau mulai mengubah kebiasaan. Lebih banyak waktu di rumah, menikmati pagi dengan tenang, membaca, dan berbincang dengan keluarga. Dalam beberapa bulan beliau merasakan perubahan besar. Tidurnya lebih nyenyak, tubuhnya lebih ringan, dan pikirannya jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, dari sini kita mulai memahami satu hal penting. Bahwa di usia 60 tahun ke atas, hidup tidak lagi tentang seberapa banyak kita bergerak keluar, tetapi seberapa dalam kita bisa merasakan ketenangan di dalam. Dan seringkali, ketenangan itu justru kita temukan di rumah sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita memahami bahwa keinginan untuk lebih banyak di rumah adalah hal yang wajar, kini kita perlu melihat lebih dalam, mengapa kondisi ini justru bisa membuat lansia lebih sehat. Banyak orang masih berpikir bahwa semakin sering keluar rumah, semakin sehat tubuh kita. Padahal di usia 60 tahun ke atas, tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Seiring bertambahnya usia, energi tubuh tidak lagi sebesar dulu. Sistem tubuh bekerja lebih lambat, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan luar juga menurun. Keramaian, polusi, cuaca yang tidak menentu, hingga tekanan sosial bisa menjadi sumber kelelahan yang tidak disadari. Inilah sebabnya mengapa terlalu sering berada di luar justru bisa menguras energi lansia. Secara psikologis, berada di rumah memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Tidak ada tuntutan untuk tampil, tidak ada tekanan untuk mengikuti ritme orang lain. Lansia bisa mengatur waktunya sendiri, beraktivitas sesuai kemampuan, dan menikmati hidup dengan tempo yang lebih tenang. Hal ini sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi. Kita bisa melihat contoh dari Ibu Siti, 66 tahun dari Surabaya. Dulu beliau merasa harus tetap aktif keluar rumah, agar dianggap sehat. Namun setiap pulang, tubuhnya terasa lelah dan mudah sakit. Setelah mulai mengurangi aktivitas luar dan lebih banyak beraktivitas ringan di rumah, kondisinya justru membaik. Ia merasa lebih segar dan tidak mudah stres. Dampak jangka panjang dari kebiasaan ini sangat besar. Lansia yang mampu menjaga ritme hidup yang tenang cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, kualitas tidur yang lebih baik, dan emosi yang lebih terkontrol. Sebaliknya, mereka yang memaksakan diri mengikuti ritme yang terlalu padat justru lebih rentan mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan. Bapak dan Ibu, ini bukan berarti kita harus sepenuhnya menghindari dunia luar. Namun ada kebijaksanaan dalam memilih kapan harus keluar dan kapan lebih baik tinggal di rumah.
Di usia senja, keseimbangan ini menjadi kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan pikiran. Hidup yang sehat bukan lagi tentang seberapa sibuk kita, tetapi seberapa bijak kita mengelola energi yang kita miliki. Dan seringkali, pilihan untuk lebih banyak di rumah adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tuliskan di komentar setuju atau pengalaman pribadi Anda. Dan jika ada keluarga atau sahabat yang juga sedang memasuki usia senja, tidak ada salahnya berbagi video ini agar semakin banyak yang memahami bahwa ketenangan adalah bagian dari kesehatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain menjaga energi tubuh, ada satu hal yang sering tidak disadari namun sangat berpengaruh di usia senja, yaitu ketenangan pikiran. Di usia 60 tahun ke atas, pikiran tidak lagi sekuat dulu dalam menghadapi tekanan, keramaian, dan berbagai perubahan yang cepat di dunia luar. Karena itulah, lingkungan yang tenang menjadi sangat penting. Secara psikologis, terlalu banyak rangsangan dari luar seperti suara bising, interaksi sosial yang melelahkan, atau aktivitas yang terlalu padat dapat membuat otak bekerja lebih keras. Bagi lansia, kondisi ini bisa memicu kelelahan mental, mudah cemas, bahkan sulit tidur. Berbeda ketika berada di rumah, pikiran cenderung lebih rileks dan stabil. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi menjadi ruang pemulihan batin. Di dalam rumah, lansia bisa mengatur ritme hidupnya sendiri. Tidak ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Aktivitas sederhana seperti duduk santai, membaca, atau sekadar menikmati udara pagi bisa memberikan efek menenangkan yang luar biasa bagi pikiran. Kisah ini juga dialami oleh Pak Junaidi, 72 tahun dari Medan. Setelah pensiun, beliau masih mencoba aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar. Namun lama-kelamaan ia merasa pikirannya mudah lelah dan sulit fokus. Akhirnya ia memilih mengurangi aktivitas luar dan lebih banyak di rumah. Menjalani kegiatan sederhana seperti merawat tanaman dan beribadah. Perubahan itu ternyata membawa dampak besar. Pak Junaidi merasa pikirannya jauh lebih jernih, emosinya lebih stabil, dan ia tidak lagi mudah merasa gelisah. Bahkan keluarganya juga merasakan bahwa beliau menjadi lebih sabar dan lebih nyaman diajak berbicara. Dampak jangka panjang dari ketenangan pikiran ini sangat penting. Lansia yang memiliki pikiran tenang cenderung lebih terhindar dari stres berkepanjangan, memiliki kualitas tidur yang lebih baik, dan lebih mampu menikmati hidup dengan rasa syukur. Ini semua berkontribusi besar terhadap kesehatan secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, di usia senja, kebahagiaan seringkali bukan berasal dari hal besar, tetapi dari ketenangan yang sederhana. Dan ketenangan itu lebih mudah ditemukan di tempat yang paling kita kenal, rumah kita sendiri. Karena itu, tidak perlu merasa bersalah jika hari-hari Anda kini lebih banyak dihabiskan di rumah. Bisa jadi, justru disitulah tubuh dan pikiran sedang menemukan keseimbangan terbaiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain ketenangan pikiran, ada satu manfaat besar lain dari lebih banyak beraktivitas di rumah di usia 60 tahun ke atas, yaitu menjaga kestabilan emosi dan hubungan dengan orang terdekat. Di usia senja, hati menjadi lebih peka. Kata-kata kecil bisa terasa dalam, dan suasana yang tidak nyaman bisa lebih cepat mempengaruhi perasaan. Secara psikologis, ketika seseorang terlalu sering berada di luar dengan berbagai macam karakter dan situasi, ada potensi munculnya gesekan emosional. Perbedaan pendapat, sikap orang lain yang kurang menyenangkan, atau bahkan hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan bisa membuat hati lelah. Bagi lansia, kondisi ini bisa berdampak lebih besar dibandingkan saat usia muda. Berada di rumah memberikan ruang yang lebih aman secara emosional. Di rumah, kita berada di lingkungan yang sudah kita kenal, bersama orang-orang yang memahami kita. Hal ini membantu menjaga perasaan tetap stabil, tidak mudah tersinggung, dan lebih mudah untuk memaafkan hal-hal kecil. Kisah ini terlihat dari pengalaman Pak Darto, 69 tahun dari Semarang. Dulu beliau sangat aktif di lingkungan luar, dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Namun tanpa disadari, beliau sering pulang dengan perasaan kesal, karena perbedaan pendapat dengan orang lain. Hal ini membuat suasana hatinya menjadi tidak tenang. Sejak mulai mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, perubahan besar mulai terasa. Pak Darto menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan hubungan dengan anak-anaknya pun menjadi lebih hangat.
Ia merasa tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dampak jangka panjang dari kestabilan emosi ini sangat besar. Emosi yang stabil membantu menjaga tekanan darah tetap normal, mengurangi risiko stres, dan membuat hidup terasa lebih ringan. Sebaliknya, emosi yang sering terganggu bisa berdampak pada kesehatan fisik dan hubungan sosial. Bapak dan ibu di usia senja menjaga hati agar tetap tenang jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan atau terlihat aktif di mata orang lain. Kadang, memilih untuk lebih banyak di rumah bukan berarti menghindar, tetapi memilih kedamaian. Pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua bukan tentang seberapa luas kita bergaul, tetapi seberapa dalam kita bisa merasakan ketenangan dalam hati. Jika Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama, tidak ada salahnya berbagi pengalaman di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain menjaga emosi dan ketenangan pikiran, manfaat lain yang sangat penting dari lebih banyak beraktivitas di rumah di usia 60 tahun ke atas adalah menjaga ritme hidup yang lebih teratur dan sehat. Di usia senja, tubuh sangat membutuhkan keteraturan, bukan lagi aktivitas yang terlalu padat dan berubah-ubah. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap perubahan. Jadwal tidur, pola makan, hingga aktivitas harian sangat mempengaruhi kondisi kesehatan. Ketika seseorang terlalu sering keluar rumah dengan jadwal yang tidak menentu, tubuh bisa menjadi cepat lelah dan sulit beradaptasi. Sebaliknya, berada di rumah memungkinkan lansia menjalani rutinitas yang lebih stabil. Bangun pagi di waktu yang sama, makan dengan teratur, beristirahat cukup, dan melakukan aktivitas ringan dengan ritme yang nyaman. Hal-hal sederhana ini seringkali menjadi kunci kesehatan jangka panjang. Kita bisa melihat dari pengalaman Ibu Nur Hayati, 67 tahun dari Bandung. Dulu beliau sering mengikuti berbagai kegiatan di luar rumah dengan jadwal yang berubah-ubah. Akibatnya, waktu makan dan tidurnya tidak teratur. Beliau sering merasa lemas dan mudah sakit tanpa sebab yang jelas. Setelah mulai mengurangi aktivitas luar dan fokus pada rutinitas di rumah, kondisi tubuhnya perlahan membaik. Ia mulai makan tepat waktu, tidur lebih nyenyak, dan merasa tubuhnya lebih bertenaga setiap hari. Bahkan keluhan-keluhan kecil yang dulu sering muncul kini mulai berkurang. Dampak jangka panjang dari ritme hidup yang teratur ini sangat besar. Tubuh menjadi lebih stabil, sistem pencernaan lebih baik, dan daya tahan tubuh meningkat. Lansia yang memiliki rutinitas yang baik cenderung lebih jarang mengalami gangguan kesehatan. Bapak dan Ibu, di usia senja, hidup bukan lagi tentang melakukan banyak hal, tetapi melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat. Rutinitas sederhana di rumah justru bisa menjadi fondasi kesehatan yang sangat kuat. Karena itu, jangan meremehkan kekuatan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Justru dari hal-hal sederhana inilah tubuh kita mendapatkan keseimbangan yang dibutuhkan untuk tetap sehat dan menikmati hidup dengan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal penting yang sering luput kita sadari di usia 60 tahun ke atas, yaitu daya tahan tubuh yang tidak lagi sekuat dulu. Dulu kita mungkin bisa bepergian jauh, menghadapi cuaca panas atau hujan, bahkan kelelahan tanpa terasa. Namun kini, tubuh membutuhkan perlindungan yang lebih baik agar tetap sehat dan tidak mudah sakit. Secara alami, sistem imun atau kekebalan tubuh akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Hal ini membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit, terutama yang berasal dari lingkungan luar seperti polusi udara, perubahan cuaca ekstrem, hingga paparan virus dan bakteri. Inilah sebabnya mengapa terlalu sering berada di luar rumah bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Berada di rumah memberikan perlindungan yang lebih terkontrol. Lingkungan rumah cenderung lebih bersih, lebih stabil, dan lebih mudah dijaga. Lansia bisa mengatur kebersihan, sirkulasi udara, serta menjaga diri dari paparan yang berlebihan. Hal ini membantu tubuh tetap berada dalam kondisi yang lebih aman dan nyaman. Kisah ini dialami oleh Pak Yusuf, 71 tahun dari Makassar. Dulu beliau senang berkegiatan di luar rumah, hampir setiap hari. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beliau sering mengalami batuk, flu, dan mudah lelah. Setelah mulai mengurangi aktivitas luar dan lebih banyak beraktivitas di rumah, kesehatannya perlahan membaik. Pak Yusuf kini lebih selektif dalam beraktivitas. Ia tetap sesekali keluar untuk hal penting,
namun sebagian besar waktunya digunakan untuk aktivitas ringan di rumah, seperti berolahraga kecil, membaca, dan beristirahat dengan cukup. Ia merasakan tubuhnya lebih kuat dan jarang sakit dibandingkan sebelumnya. Dampak jangka panjang dari menjaga lingkungan dan mengurangi paparan ini sangat signifikan. Lansia yang lebih terlindungi dari faktor eksternal cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih stabil, lebih jarang mengalami infeksi, dan memiliki energi yang lebih terjaga setiap harinya. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan di usia senja bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita hindari. Terkadang, keputusan untuk lebih banyak di rumah adalah bentuk perlindungan terbaik bagi tubuh kita. Kesimpulannya bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar, tetapi lebih kepada bijak dalam memilih aktivitas. Ketika tubuh dijaga dengan baik, usia bukan lagi penghalang untuk tetap menikmati hidup dengan sehat, tenang, dan penuh rasa syukur. Jika Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat, boleh tuliskan sehat itu penting di kolom komentar. Dan jika ada keluarga yang perlu diingatkan, tidak ada salahnya berbagi agar semakin banyak yang memahami pentingnya menjaga diri di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu manfaat lain yang sangat dalam namun sering tidak terlihat dari kebiasaan lebih banyak di rumah di usia 60 tahun ke atas, yaitu kedekatan dengan diri sendiri. Di usia muda, kita sering sibuk memenuhi tuntutan hidup, bekerja, dan mengejar banyak hal. Namun di usia senja, hidup mulai mengajak kita untuk lebih banyak diam dan merenung. Secara psikologis, manusia di usia lanjut memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk memahami dirinya sendiri. Bukan lagi tentang pencapaian, tetapi tentang makna hidup. Ketika seseorang terlalu sibuk di luar, seringkali ia tidak memiliki waktu untuk mendengar suara hatinya sendiri. Padahal, di usia ini, ketenangan batin menjadi sangat penting. Berada di rumah memberikan ruang untuk itu. Di dalam keheningan, seseorang bisa lebih mudah merenungkan perjalanan hidupnya, mensyukuri apa yang telah dilalui, dan menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Proses ini sangat penting untuk menciptakan kedamaian dalam hati. Kisah ini bisa kita lihat dari pengalaman Ibu Kartini, 72 tahun dari Solo. Setelah anak-anaknya berkeluarga dan rumah menjadi lebih sepi, beliau sempat merasa kesepian. Namun seiring waktu, ia mulai menikmati kesendiriannya. Ia mengisi hari dengan membaca, berdoa, dan menulis catatan kecil tentang kehidupannya. Tanpa disadari, Ibu Kartini menjadi pribadi yang lebih tenang dan bijak. Ia tidak lagi mudah khawatir, tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, dan lebih mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Ketenangan ini membuat wajahnya terlihat lebih damai, dan sikapnya lebih menenangkan bagi orang di sekitarnya. Dampak jangka panjang dari kedekatan dengan diri sendiri ini sangat besar. Lansia yang mampu berdamai dengan dirinya cenderung lebih bahagia, lebih sabar, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Mereka tidak lagi hidup dalam tekanan, tetapi dalam penerimaan. Bapak dan Ibu di usia senja, kita tidak lagi harus menjadi siapa-siapa. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri yang utuh. Dan seringkali, rumah adalah tempat terbaik untuk menemukan kembali diri kita yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam hati. Dan ketenangan itu akan tumbuh ketika kita memberi diri kita ruang untuk berhenti, diam, dan merasakan hidup dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain kedekatan dengan diri sendiri, ada satu hal penting lain yang sering tumbuh ketika kita lebih banyak di rumah di usia 60 tahun ke atas, yaitu kedekatan dengan keluarga. Di masa muda, kita sering sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Namun di usia senja, justru inilah momen yang sangat berharga. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa dicintai dan dihargai. Di usia lanjut, kebutuhan ini menjadi semakin penting. Ketika seseorang lebih banyak di rumah, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun kembali hubungan yang mungkin dulu terabaikan karena kesibukan. Rumah menjadi tempat di mana interaksi sederhana bisa terjadi dengan hangat. Berbincang santai dengan pasangan, mendengarkan cerita anak, atau sekadar bermain dengan cucu bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas di luar. Hal-hal kecil ini seringkali memberikan dampak emosional yang sangat besar. Kisah ini terlihat dari Pak Slamet, 74 tahun dari Jakarta.
Dulu beliau sangat sibuk bekerja dan jarang punya waktu untuk keluarga. Setelah pensiun dan lebih banyak di rumah, ia mulai sering berbincang dengan anak-anaknya dan menghabiskan waktu bersama cucu. Ia mengaku menemukan kebahagiaan yang dulu tidak sempat ia rasakan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Anak-anak merasa lebih dekat, cucu merasa lebih diperhatikan, dan suasana rumah menjadi lebih hangat. Hubungan yang dulu terasa jauh perlahan menjadi lebih akrab dan penuh kasih. Dampak jangka panjang dari kedekatan keluarga ini sangat penting. Lansia yang memiliki hubungan keluarga yang hangat cenderung lebih bahagia, lebih sehat secara emosional, dan memiliki semangat hidup yang lebih tinggi. Mereka tidak merasa sendiri, dan itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup. Bapak dan Ibu di usia senja, kebahagiaan seringkali tidak datang dari luar rumah, tetapi justru dari dalam rumah itu sendiri. Dari orang-orang yang selama ini mungkin tidak selalu kita sadari betapa berharganya mereka. Jika Bapak dan Ibu masih menyimak sampai di bagian ini, silakan tuliskan di komentar, keluarga adalah kebahagiaan. Dan jika pembahasan ini terasa menyentuh, tidak ada salahnya membagikannya kepada orang yang kita sayangi, agar semakin banyak yang menyadari pentingnya kembali mendekat kepada keluarga di usia senja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita melihat berbagai manfaat dari lebih banyak beraktivitas di rumah, ada satu hal penting yang menjadi benang merah dari semuanya, yaitu hidup yang lebih sederhana namun lebih bermakna. Di usia 60 tahun ke atas, hidup tidak lagi tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap momen yang kita jalani. Secara psikologis, semakin bertambah usia, manusia cenderung mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi penting. Keinginan untuk diakui, dibandingkan, atau selalu terlihat sibuk perlahan berkurang. Sebagai gantinya, muncul kebutuhan untuk hidup lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Berada di rumah membantu proses ini terjadi secara alami. Di rumah, kita tidak dituntut untuk mengikuti standar orang lain. Kita bisa menjalani hidup dengan ritme sendiri, menikmati hal-hal sederhana seperti secangkir teh hangat, udara pagi, atau percakapan ringan. Hal-hal kecil ini justru menjadi sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah ini dirasakan oleh Ibu Lestari, 69 tahun dari Bandung. Dulu beliau merasa hidup harus selalu aktif dan terlihat produktif. Namun setelah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Merawat tanaman, memasak, dan menikmati waktu tenang setiap hari. Ia mengatakan bahwa hidupnya kini terasa lebih ringan. Tidak lagi ada tekanan untuk menjadi seperti orang lain. Ia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dan justru disitulah ia menemukan rasa damai yang selama ini ia cari. Dampak jangka panjang dari pola hidup sederhana ini sangat besar. Lansia yang mampu menerima hidup dengan apa adanya cenderung lebih bahagia, lebih sedikit stres, dan lebih mampu menikmati setiap hari tanpa beban pikiran yang berlebihan. Bapak dan Ibu di usia senja mungkin kita tidak lagi memiliki banyak hal seperti dulu. Namun kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu waktu untuk menikmati hidup dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup yang kosong, tetapi hidup yang tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Dan seringkali, ketenangan itu justru kita temukan ketika kita lebih banyak berada di rumah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kita sampai di bagian penutup dari pembahasan ini. Dari awal hingga sekarang kita telah melihat bahwa keinginan untuk lebih banyak di rumah di usia 60 tahun ke atas bukanlah tanda kemunduran, tetapi justru bagian dari proses alami menuju kehidupan yang lebih tenang, sehat, dan bermakna. Kita telah memahami bahwa tubuh di usia senja membutuhkan ritme yang lebih stabil, pikiran membutuhkan ketenangan, emosi membutuhkan lingkungan yang aman, dan semua itu seringkali lebih mudah kita dapatkan ketika kita berada di rumah, bukan di tengah kesibukan dunia luar yang penuh tekanan. Kita juga melihat bagaimana berada di rumah dapat membantu menjaga kesehatan, memperbaiki kualitas tidur, menstabilkan emosi, serta mengurangi risiko kelelahan dan penyakit. Bahkan lebih dari itu, rumah menjadi tempat di mana kita bisa kembali mengenal diri sendiri, menemukan kedamaian dan menerima kehidupan dengan lebih lapang. Tidak hanya itu, rumah juga menjadi ruang yang mempererat hubungan dengan keluarga.
Di sanalah kita bisa merasakan kembali kehangatan yang mungkin dulu sempat terlewatkan. Dari percakapan sederhana hingga kebersamaan kecil, semuanya menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ternilai. Pada akhirnya, hidup di usia senja bukan lagi tentang mengejar banyak hal, tetapi tentang memilih yang paling penting. Dan seringkali pilihan terbaik adalah memperlambat langkah, menikmati waktu, dan menjaga diri agar tetap sehat baik secara fisik maupun batin. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa tertinggal hanya karena tidak lagi seaktif dulu. Justru di usia ini, kita sedang belajar menikmati hidup dengan cara yang lebih dalam dan lebih bijak. Ketika hati tenang, tubuh pun mengikuti. Kesimpulannya, lebih banyak beraktivitas di rumah bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kebijaksanaan dalam menjaga kesehatan dan ketenangan di usia senja. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang juga sedang menjalani masa usia 60 tahun ke atas. Dan jika berkenan, tetaplah bersama kami di channel ini, karena kita akan terus berbagi kisah dan pelajaran hidup, agar masa tua bisa dijalani dengan lebih damai, sehat, dan penuh makna.